Islam bukan saling mengolok, bukan saling menghujat, bukan saling mencari kesalahan sesama muslim, bukan. Tetapi kamu harus saling berlomba ini. Mana? Tujuan kita kemana? Tujuan akhir kita kemana? Tadabbur kita itu tidak tidak hanya mengerti makna Al-Quran, tidak. Tetapi bagaimana kita memanifestasi, mewujudkan dalam amal kita, kehidupan itu kepada sesama manusia. Ahmadiyya Habibi Salam alaik. Kalau Allah sudah berkenan membuka rahasia ayat-ayat suci Al-Quran pada malam hari ini, insya Allah hati kita akan menjadi terang, baik itu mulai dari mata, hidung, telinga, lisan kita, dan hati kita itu akan diterangi oleh cahaya Al-Quran. Dengan diterangi cahaya Al-Quran itulah kita akan mampu melihat kebenaran dengan hak yang sebenar-benarnya itu. Tetapi kalau hati kita itu tertutup oleh gundukan nafsu, sekalipun itu kecil nafsu itu ya, tetapi kalau itu ikut campur di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, maka ayat itu akan menutup dirinya. Tetapi kalau hati kita terbuka, tulus, ikhlas, mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kerendahan hati dan kesucian hati kita, maka Allah akan membuka sekalipun satu ayat. Kalau satu ayat itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, maka tidak ada kenikmatan lain selain ini. Tidak ada kenikmatan lain selain ini. Jadi coba tuh nanti satu ayat saja kok tahu ya, berarti di sini ya letak kebenarannya. Allah itu meletakkan kebenaran dalam hati orang-orang yang selalu rindu kepada ayat-ayat suci Al-Quran itu baru. Itulah, tidak ada tandingan setelah kenikmatan ini. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Kita setiap saat ya membuka ayat suci Al-Quran dibaca. Coba satu ayat renungkan saja. Nanti Allah akan membukanya. Memperlihatkan keindahan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga mensublimir, memperindah jiwa rohani kita. Nah, pada malam hari ini kita mensublimir, memperindah jiwa rohani kita melalui pancaran ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau ayat yang pertama ini dibaca ya, ini kan sudah saya terangkan kemarin itu, ini diulang. Masa diulang ini? Hanya Pak Burhan, Pak Tris, Jok sana kayak nggak tahu ya. Walikulli wajhatun huwa walliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan likulli itu tiap-tiap orang itu mempunyai tujuan yang dituju. Terus penekan ayat berikutnya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah Islam. Islam bukan saling mengolok, bukan saling menghujat, bukan saling mencari kesalahan sesama muslim, bukan. Tetapi kamu harus saling berlomba ini. Mana? Tujuan kita kemana? Tujuan akhir kita kemana? Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penekanannya berlomba-lomba ini sangat penting sekali, dan ini sangat esensial. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak usah melihat
orang lain menengok ke sana, menengok ke kiri, ke kanan dan lain sebagainya. Tidak usah ini. Orang yang lari itu kalau menengok satu atau sudah kecepatan sudah didahului yang di belakang. Tetapi kalau konsentrasi kita kepada yang dituju itu, insya Allah kita akan paling terdepan. Fastabiqul khairat. Apa yang terdekat itu? Paling terdekat adalah muqarrabun, paling dekat, yang terdekat. Sabiqun, orang yang paling depan. Nah, kita pada hari ini mencari yang paling depan, bukan menengok ke arah kiri dan ke kanan lalu mencari kesalahan orang lain, tidak. Tetapi kita sabiqul khairat, sabiqun. Jadi mencari kita itu yang paling depan itu bagaimana usaha kita? Konsentrasi penuh dibangun dengan fastabiqul khairat, yakni membangun amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aina matakunu ya'ti bikumullah jami'a, di mana saja kamu berada Allah akan menghimpun kamu semuanya. Kalau kita sudah mengumpul menjadi satu, yang dituju itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Dihimpun jami'a, manusia semuanya itu akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal ibadah kita itu yang paling depan, maka yang paling beruntung, kata Maslis tadi, Imam tadi kan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Ya, yang mana mukmin? Yang paling depan. Tadabbur kita itu tidak hanya mengerti makna Al-Quran, tidak, tetapi bagaimana kita memanifestasi, mewujudkan dalam amal kita, kehidupan itu kepada sesama manusia. Yang jahat nanti mereka itu akan mendapat kejahatannya itu sendiri. Jadi bukan menselubimir dengan ayat Al-Quran, dengan keindahan, amal perbuatan yang baik, tetapi dia itu menabur benih-benih kejahatan, mereka akan memetik buahnya itu. Apa? Ya kejahatan itu, itulah kotoran-kotoran hati itu yang nantinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui api. Sesungguhnya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau manusia itu sudah dalam hatinya sudah mempunyai tujuan yang hakiki, yakni menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya dunia itu kok hampa, tanpa sedikit pun, sedetik pun kita ingat kepada Allah, sedetik pun ingat kepada Allah, maka saat itu pula Allah itu menurunkan peringatan. Kalau lalai kita itu semakin baik, semakin besar, semakin banyak, maka peringatan itu akan semakin besar. Pernah Pak Fathur Rahman Ahmadi itu kan pergi ke luar negeri. Loh, karena sudah di bandara paspornya tuh ketinggalan. Katanya Pak Fathur Ahmadi, itulah Allah cara mengingatkan hati saya. Karena apa? Lupa saya kepada Allah. Sedikit saja itu tidak ingat kepada Allah, Allah akan memberikan yang keras bagi orang-orang mukmin. Tapi bagi orang-orang yang biasa melupakan, semakin banyak. Tapi
Semakin kita mendekatkan diri sedikit saja sudah diberikan oleh Allah. Terus ini apa? Ini supaya ini tidak belok ke sana, belok ke kiri, tapi secara vertikal itu begini terus, menawar terus. Itulah Allah manusia itu mempunyai tujuan yang dituju, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhirat nanti kita akan dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memetik amal perbuatan kita. Jahat mendapat kejahatan, yang baik akan mendapat kebaikan.